Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Hari ini saya akan bahas chart dari Ethereum. Kalau kalian lihat, chart Ethereum masih menunjukkan pola bearish. Nah, yang saya pakai ini adalah time frame weekly. Kalau kalian lihat time frame weekly itu sudah menunjukkan bahwa terjadinya bearish engulfing. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan jual atau candle merah itu sangat tebal daripada candle hijau. Yang ini artinya akan terjadinya perubahan tren atau tren menurun. Nah, apakah bearish engulfing itu akan menjadi titik balik atau Ethereum sudah selesai untuk tren bullishnya? Apakah nanti akan melakukan turun terus? Kalau saya lihat tidak. Karena sebelum melakukan penurunan yang jauh pasti ada support. Nah, kita perlu bahas supportnya Ethereum itu di mana. Nah, sebelum kita bahas support, saya ingin membagikan historical dari Ethereum. Jadi kita tahu patokannya Ethereum itu setelah menyentuh ATH itu bergerak seperti apa. Apakah setelah menyentuh ATH dari tahun 2017 ini langsung melakukan penurunan, lalu ada ATH lagi di tahun 2022, lalu terjadi penurunan. Apakah di tahun 2025 ini sudah habis dan akan melakukan koreksi yang dalam? Nah, kita perlu bahas chart dari Ethereum berdasarkan historicalnya. Kalau kita lihat dari historicalnya, di tahun 2018 setelah terjadinya ATH, maka apabila kita tarik garis lurus atau garis horizontalnya, kita akan menemukan titik resistansinya atau titik pergerakannya di area sini. Jadi ketika menyentuh ATH-nya di tahun 2018, Ethereum itu selalu konsolidasi atau melakukan sideways di area ini atau sideways di area ATH di tahun-tahun sebelumnya. Mari kita zoom di tahun 2020-2021. Ethereum itu melakukan sideways setelah melakukan kenaikan, lalu turun di candle weekly, naik lagi dan turun lagi di candle weekly. Setelah itu baru akan melakukan kenaikan yang cukup gila-gilaan. Nah, lalu bagaimana historical di tahun 2022 ini hingga 2025? Kita coba tarik garis lagi, garis horizontal yang saya buat warna putih ini, kita tarik ATH-nya. Itu akan membentuk pola yang sama, di mana seharusnya Ethereum itu seharusnya akan terjadinya sideways atau terjadinya konsolidasi di area tersebut atau di area yang saya kotak warna merah ini seperti di historicalnya. Jadi seharusnya Ethereum itu setelah menyentuh resistansi di ATH-nya itu seharusnya akan terjadinya sideways atau naik turun di area ini sebelum melakukan kenaikannya kembali. Jadi itu berdasarkan historicalnya. Sama seperti historical di tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021 atau 2022 ini. Jadi seharusnya Ethereum itu bisa breakout dari ATH-nya di tahun 2021. Itu berdasarkan historicalnya. Nah, lalu sideways-nya ini atau konsolidasi di area ini itu supportnya di mana? Nah, apabila historicalnya berkata seperti itu, seharusnya Ethereum akan melakukan kenaikan atau melakukan konsolidasi di area tersebut, di area 3.400 hingga 4.000-an USD atau di area hijau ini. Karena area hijau ini adalah area yang bagus untuk melakukan pembelian Ethereum, dikarenakan di situ terdapat Fibo 0,382 atau bisa disebut ini adalah Fibo trend bullish atau tren yang cukup kuat untuk melakukan kenaikan kembali.
Semakin menyentuh Fibo ke bawah atau sampai Fibo 0,786 itu berarti trennya tidak kuat atau tren bullish-nya itu bisa dikatakan tren lemah. Jadi kalau menyentuh Fibo 0,382 seharusnya itu adalah tren bullish cukup kuat. Seharusnya sideways di area ini sebelum melakukan kenaikan kembali. Jadi ini adalah area yang bagus untuk kalian jaring Ethereum di sekitar 3.400 hingga 4.000. Itu adalah area yang bagus untuk melakukan pembelian Ethereum. Nah, kalau sudah beli di area ini, resistansinya itu Ethereum di angka berapa? Kalau saya lihat masih sama. Ethereum itu ada resistansi di area 5.000 atau area ATH-nya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah area resistansi yang cukup kuat. Jadi di sini seharusnya bagus untuk melakukan penjualan setelah kalian beli di sini. Kalian beli di sini, nanti akan melakukan kenaikan, kalian bisa jual di area 5.000-an USD. Tetapi kalau resistansi ini break, maka target optimis dari Ethereum, kalau saya lihat seharusnya masih bisa ke 7.000-an USD. Tetapi ingat, perlu konfirmasi dari breakout 5.000 USD. Jadi kalian bisa sell bertahap, sell area 1 dan sell area 2. Nanti kalian atur sendiri. Jadi kalau saya saran, kalian beli di area 3.400 hingga 4.000, lalu akan sideways dan akan melakukan kenaikan. Jadi kalian jual secara bertahap atau parsial. Karena area ini bagus untuk melakukan pembelian. Apakah target ini bisa tercapai optimis 7.000? Kalau saya lihat sih bisa. Kalau saya lihat akan ke arah 7.000-an USD. Nah, saya pernah bahas Ethereum di grup Telegram ini, bahwa saya menyatakan bahwa Ethereum akan terjadinya koreksi itu karena beberapa hal. Nanti saya akan bahas sedikit ulas untuk outlook dari Ethereum-nya. Nah, untuk outlook Ethereum secara short term saya masih bearish. Jadi bisa dinyatakan ini adalah masih tren bearish untuk beberapa minggu ke depan atau secara short term. Tapi kalau long term saya masih yakin Ethereum akan terbang. Nah, nanti saya akan bahas ini Ethereum short term berdasarkan ETH BTC, nanti saya akan bahas. Lalu news Ethereum Foundation itu sedang melakukan jual 10.000 ETH yang bisa menjadi Ethereum akan terjadinya koreksi dalam waktu dekat. Nah, oke, ini sudah saya bahas. Nanti saya akan bahas mengenai Ethereum berdasarkan short term. Untuk Ethereum short term atau ETH BTC, nah saya akan bahas mengenai ETH BTC. Untuk ETH BTC itu juga cukup jelek, bisa dikatakan cukup jelek dikarenakan apa? Ini bisa kalian lihat, ini adalah area resistansinya yang dimana selalu terjadinya koreksi apabila menyentuh area resistansi. Jadi kalau saya nilai di mana area resistansi itu adalah area yang bagus untuk melakukan penjualan. Jadi seharusnya ini akan terjadinya koreksi dari ETH BTC. Ketika ETH BTC koreksi, seharusnya ETH USD itu juga akan mengalami koreksi. Jadi saya nilai seharusnya Ethereum itu akan melakukan penurunan terlebih dahulu, bisa jadi ke area 3.400 hingga 4.000, lalu akan melakukan sideways sebelum melakukan kenaikan yang cukup tinggi. Jadi ini adalah area yang bagus untuk kalian melakukan pembelian. Jadi saya menyarankan kalau kalian main short term, saya masih melihat bahwa Ethereum itu masih terjadinya koreksi yang cukup lumayan dalam ya, ke area Fibo 0,382. Jadi ini adalah area supportnya. Mungkin apabila kita tarik garis trennya juga, kita tarik garis tren support, itu juga akan menyentuh ke area hijau ini. Jadi
seharusnya area 3.400 hingga 4.000 USD itu cukup bagus karena ditopang oleh beberapa support. Jadi di sini ada support trend, di sini juga ada support Fibo, lalu di sini ada support dari resistansi dan supportnya. Jadi di sini adalah area yang bagus untuk kalian melakukan pembelian Ethereum. Harapannya ketika sudah menyentuh tren tren support, seharusnya Ethereum akan melakukan kenaikan kembali ke area yang lebih tinggi seharusnya. Jadi kalau saya saran, kalian bisa beli di area hijau, jual di area merah. Kalau saya melihat Ethereum optimis ke 7.000. Oke, itu adalah pandangan saya mengenai Ethereum. Kalau saya, posisi sekarang adalah saya tidak melakukan pembelian Ethereum di harga saat ini. Saat ini Ethereum di harga 4.300-an. Saya tidak melakukan pembelian sama sekali. Saya masih berupa fiat, jadi saya masih menunggu Ethereum di harga 3.400 hingga 4.000 baru saya akan melakukan pembelian. Jadi saya menilai Ethereum saat ini masih belum layak untuk dibeli. Tapi ingat, ini kembali ke preferensi kalian masing-masing. Signal yang saya berikan tidak semuanya selalu benar. Jadi kalian pikir matang-matang jika ingin melakukan pembelian maupun penjualan. Nah, outlook ini sudah saya share di 4 September lalu, masih Ethereum di harga 4.300-an. Kalau saya nilai sih dalam waktu short term masih memungkinkan koreksi. Dan saya record hari ini Ethereum sudah 4.300 dan saya masih menilai lagi Ethereum masih terjadinya koreksi. Oke, see you, sampai jumpa di next video. Semoga Ethereum masih bisa terjadinya koreksi atau turun ke area support tersebut. Sampai jumpa, itu adalah outlook dari Ethereum. See you.